Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu pertama ini kita akan mereview tentang variabel acak sebelum nanti kita masuk ke materi inti dari statistika matematika 1. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan variabel acak karena ini seringkali kita sebut, seringkali kita gunakan hampir di semua mata kuliah. Nah, ini saya hanya mereview, jadi mencoba untuk mengingatkan kembali pada Anda tentang variabel acak. Definisinya adalah suatu fungsi yang memetakan setiap hasil percobaan di dalam ruang sampel itu ke dalam bilangan real. Untuk variabel acak itu dinyatakan dalam huruf Latin, huruf besar ya, huruf Latin besar, yaitu X, misalkan X besar, Y besar atau Z, dan nilai atau realisasi dari variabel acak tersebut dinyatakan dengan huruf kecil, misalkan X kecil, Y kecil atau Z kecil. Nah, berdasarkan nanti hasil percobaan yang bersesuaian akan diperoleh variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Jadi variabel acak itu ada dua, diskrit dan kontinu, dan hasilnya sangat tergantung pada hasil percobaan. Untuk variabel acak diskrit, yaitu variabel yang memiliki nilai tertentu dari bilangan terbatas atau bilangan caca tak terbatas, ditemukan pada percobaan yang bersifat mencaca atau membedakan sifat. Misalkan melempar 2 kali 1 keping koin dengan sisi angka itu diberi simbol A dan gambar diberi simbol G, maka hasil percobaan itu akan diperoleh ruang sampel, yaitu S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah, kemudian kita definisikan variabel acaknya, yaitu banyaknya angka dari 2 kali pelemparan. Kemungkinan nilainya adalah 0, 1, 2. 0 itu berarti sama sekali tidak ada angka yang muncul dari 2 kali pelemparan. 1 itu 1 kali angka yang muncul dari 2 kali pelemparan, dan 2 dua-duanya angka dari 2 kali pelemparan ya. Jadi dari percobaan kita peroleh ruang sampel, dari ruang sampel kita bisa definisikan variabel acaknya. Kenapa ini masuk variabel acak diskrit? Karena yang didefinisikan di dalam variabel acak itu adalah banyaknya angka, dan itu mengambil nilai pada bilangan cacah. Terus kemungkinan hasilnya adalah nilainya, nilai peubah acaknya. Anda lihat di situ variabel acak dinyatakan dengan huruf besar X, dan nilai dari peubah acaknya atau realisasi dari variabel acaknya itu dinyatakan dengan huruf kecil, yaitu 0, 1, dan 2. Untuk contoh 2, misalkan ini percobaan, misalkan ya, contoh percobaannya adalah menghitung banyaknya kecelakaan di suatu ruas jalan tol per hari. Banyaknya kecelakaan. Nah, ini adalah contoh variabel acak diskrit. Mengapa? Karena nanti hasilnya adalah hasil dalam bilangan caca. Misalkan 0 orang berarti tidak terjadi kecelakaan, atau 1 orang terjadi kecelakaan, gitu ya, dan seterusnya. Misalkan kita definisikan variabel acaknya itu Y. Nah, Anda perhatikan Y-nya itu huruf besar, yaitu banyaknya kecelakaan di ruas jalan tol tersebut setiap harinya. Kemungkinan nilainya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Beda dengan pelemparan koin tadi yang nilainya terbatas, yaitu 0, 1, dan 2, karena hanya ada 2 kali pelemparan. Kalau ini nilainya 0, 1, 2 dan tak terbatas, karena kita tidak tahu setelah itu nanti akan terjadi berapa kali atau berapa orang atau berapa kejadian kecelakaan. Contoh berikutnya adalah percobaan menguji elastisitas suatu produk yang dilakukan dengan cara memberikan beban dengan berat sesuai spesifikasi. Jadi kemungkinan hasilnya sesuai
dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Misalkan kita anggap bahwa dikatakan rusak jika tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, dikatakan tidak rusak jika sesuai dengan spesifikasi. Maka kita bisa definisikan ruang sampelnya itu adalah rusak dan tidak rusak. Itu diberi himpunan karena ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Kita bisa definisikan dari percobaan tersebut variabel acaknya itu Z yang menyatakan status produk tersebut. Kemungkinan nilainya adalah 0, 1. Misal 0 itu adalah rusak, 1 tidak rusak. Kita bisa mendefinisikan variabel acak yang lain. Ya, ini tadi hanya contoh variabel acak Z menyatakan status produk tersebut, yaitu rusak, tidak rusak. Kemudian kita lanjutkan untuk variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu yaitu variabel yang memiliki sembarang nilai pada suatu selang yang kontinu, digunakan untuk menyajikan hasil percobaan yang berupa hasil pengukuran. Kalau variabel diskrit tadi itu hasil mencacah, kalau ini hasil mengukur, ya, hasil mencacah. Kalau diskrit hasil mencacah atau menghitung, kalau kontinu itu hasil pengukuran. Contohnya, contoh percobaannya yaitu mengamati berat panen per petak lahan pertanian. Berat panen itu diukur dengan menggunakan timbangan yang mempunyai sembarang nilai dalam bilangan real, bukan 0. Variabel acaknya Y, misalkan Y ya, kita definisikan sebagai berat panen per petak. Jangan lupa kalau di variabel acak kontinu itu kita sertakan satuannya. Berat itu bisa gram, ons, kilogram, ton, kuintal. Ya, nggak bisa nanti berat itu dalam satuan orang, tapi dalam satuan berat, bisa gram, bisa kuintal, bisa ton, bisa kilogram gitu ya. Jadi untuk yang variabel acak kontinu jangan lupa nanti menyebutkan satuan dari variabel acak tersebut. Nah, kemungkinan nilai Y-nya itu adalah Y bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0, Y-nya bilangan real. Jadi kalau 0 berarti tidak ada beratnya gitu. Tidak mungkin kalau tidak ada beratnya ya. Mesti ada beratnya walaupun mungkin hanya sedikit karena yang ditimbang adalah berat panen per petaknya. Oke, nanti Anda bisa memberikan contoh yang lain pada variabel acak kontinu. Banyak lagi yang lain ya. Bisa variabel acak kontinu itu tidak hanya berat, mungkin juga suhu, kemudian mungkin juga luas, volume dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari definisi dari variabel acak, dari variabel acak nanti dari suatu percobaan kita bisa dapatkan ruang sampel. Dari ruang sampel kita bisa definisikan variabel acaknya. Dari situ nanti kita akan bisa cari fungsi sebaran peluangnya. Oke. Sebelum kita masuk ke fungsi sebaran peluang, kita apa yang dimaksud dengan percobaan itu bersifat acak, yaitu realisasi nilai variabel itu tidak diketahui sampai dengan percobaan itu selesai. Jadi ketika kita melempar koin, kita tidak akan tahu apakah koin yang kita lemparkan tadi itu hasilnya angka atau gambar sebelum koin itu berhenti dilempar. Jadi dilempar kita ke tangan kita. Nah, sebelum berhenti sampai percobaan itu selesai, yaitu sudah berhenti di tangan kita misalkan, baru kemudian kita lihat gambar atau angka. Nah, itu bersifat acak. Jadi tidak bisa kita ketika koinnya itu masih ada di udara kita bisa tahu bahwa nanti itu angka ini ya, enggak. Tapi yang kita bisa definisikan adalah kemungkinannya. Kalau enggak gambar ya angka, seperti itu. Nah, baru tahu gambar atau angkanya kalau sudah selesai percobaan pelemparannya itu berhenti di tangan kita misalkan.
Nah, informasi yang dapat terungkap dari hasil percobaan itu adalah kemungkinan nilai variabel dan fungsi peluang yang menghubungkan nilai-nilai variabel dan peluang terjadinya. Seluruh kemungkinan nilai variabel acak beserta peluang terjadinya itu akan membentuk suatu sebaran peluang. Atau sebenarnya sebaran peluang itu merupakan pasangan terurut antara nilai variabel acak dan peluangnya. Gitu ya. Jadi misalkan ada sebaran peluang itu ada sebaran binomial, Poisson, uniform. Kemudian untuk variabel kontinu, uniform discrete, juga nanti ada uniform untuk kontinu. Kemudian ada sebaran untuk kontinu bisa kita definisikan juga sebaran normal, eksponensial dan sebagainya. Nah, baik ya. Untuk bisa lebih memahami dari apa yang telah saya sampaikan, review variabel acak, kemudian sebaran peluang beserta contohnya, tolong nanti Anda kerjakan tugas berikut sesuai yang saya sampaikan di kontrak kuliah. Maka tugas nanti Anda kumpulkan di hari kuliah, hari Kamis, dikumpulkan paling lambat di hari Kamis jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Tugasnya adalah Anda cari contoh satu percobaan yang menghasilkan variabel acak diskrit dan satu percobaan yang menghasilkan variabel acak kontinu. Kemudian sebutkan sebaran peluang yang paling tepat untuk hasil percobaan tersebut. Untuk jawaban tugasnya mengikuti format tersebut, Anda definisikan percobaannya apa, ruang sampel yang terbentuk apa, sebagaimana contoh yang kita pelajari sebelumnya di materi ini. Kemudian definisikan variabel acak yang Anda amati dari percobaan tersebut. Satu variabel acak saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian sebutkan juga kemungkinan nilai dari variabel acak yang sudah Anda definisikan di sebelumnya. Kemudian tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan sebaran tersebut dan tentukan sebaran peluangnya. Demikian. Nanti untuk tugasnya akan saya masukkan juga di Google Classroom. Jawaban nanti mohon Anda kirimkan melalui Google Classroom. Paling lambat sudah harus sampai saya terima di Google Classroom itu paling lambat jam hari Kamis jam 23.59 atau jam 12 malam kurang 1 menit gitu ya, atau kurang 1 detik, yang jelas sebelum jam 12 malam Anda sudah harus submit di Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan review tentang variabel acak dan sebaran peluangnya. Nanti kita gunakan review hari ini untuk masuk ke materi berikutnya, yaitu sebaran peluang gabungan dari dua variabel acak diskrit atau kontinu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.